Selamat siang, Pak Kama Prihandani. Perkenalkan nama saya Sebas Artito dari kelas 6B ya, dengan FM 191 063 0139. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program Android yang sudah saya buat ya. Nah, yang pertama di dalam program Android yang saya buat ada beberapa fitur ya. Ada beberapa fitur yang telah dibuat. Yang paling dasarnya, yang paling awal adalah splash screen ini. Ya, di mana nama aplikasinya adalah KUS. Apa sih aplikasi KUS itu? Aplikasi KUS adalah aplikasi di mana untuk menampilkan sebuah data pelanggan, eh, data-data pelanggan ya. Nah, di dalamnya juga ada kayak scan QR-nya gitu, di mana kita bisa apa namanya menampilkan bukti gitu ya, menampilkan rencananya untuk menampilkan bukti gitu bahwa pelanggan ini pernah membeli suatu barang atau suatu produk pada toko kita gitu. Nah, di sini bisa dilihat ada screen splash ya, di mana ini tampilan utama dari aplikasi saya ya. Oke, sini saya menggunakan constraint untuk widgetnya ya, untuk layoutnya maksudnya ya. Kemudian ada image view ya, terus ada namanya di sini. Nah, untuk namanya saya menggunakan font yang ini, yang namanya Constraint Rubber itu ya, tapi yang versi boldnya gitu ya. Oke, kemudian eh, setelah masuk ke dalam eh, apa namanya activity space gitu ya, space screen-nya, maka kita akan ditujukan pada activity loginnya. Nah, activity loginnya seperti ini, simple saja. Eh, nah, pada program kali ini saya menggunakan statik ya, karena ada kesalahan untuk database-nya gitu. Jadi waktunya tidak cukup untuk menambahkan database-nya gitu. Nah, di sini ada text view ya. Text view ada username, ini ada password. Nah, di sini saya menggunakan Google Android Material Text Field gitu ya. Yaitu tuh text input edit text gitu ya, untuk apa namanya desainnya tuh. Nah, di sini untuk ada tombol login ya, ada tombol login, kemudian ada text view yang belum punya akun maka daftar ini ya. Nah, ini akan kita direct gitu ke dalam register activity gitu. Nah, di sini saya juga ya untuk password menambahkan sebuah apa namanya toggle gitu ya, sebuah toggle kita enable kan gitu ya, sifatnya true gitu, untuk apa namanya, untuk mengaktifkan toggle-nya gitu. Kemudian eh, ya sebelum itu kita menuju apa namanya Gradle-nya dulu ya. Nah, di sini untuk import apa saja yang saya gunakan, yaitu pertama adalah ini untuk yang tadi, untuk desainnya ya, untuk desain-desain yang ada. Kemudian saya menggunakan ini untuk desain circle image view gitu ya, ini dari DE Hadodenov gitu. Nah, saya menggunakan ini gitu ya. Terus kemudian untuk karena kita menggunakan QR scan gitu ya, menggunakan implementation dari GitHub Journey App Zings ya. Kemudian dan ininya juga nih kita pakai gitu ya, untuk mengaktifkan fitur scan-nya. Nah, karena kita datanya statis gitu ya, nah otomatis kita membutuhkan sebuah banyak array gitu ya. Makanya itu kita menggunakan multidex gitu ya, untuk menginput banyaknya indeks atau array ya. Oke. Nah, tadi sudah sampai udah sampai login ya. Nah, ketika kita mengklik belum punya akun ini, maka akan mendaftar gitu ya, masuk kepada activity registernya seperti ini. Ya, kurang lebihnya sama ya. Saya menggunakan material gitu ya, untuk Google Android material ya, dari text input, edit text gitu ya. Sama di sini juga menggunakan toggle ya. Terus ada button sign up-nya. Kemudian ada ini sama saya ketika klik ini kita balik lagi kepada login activity gitu ya. Oke, setelah masuk ke login activity, register activity, kita balik lagi ke login ya. Setelah login, setelah login ini, setelah berhasil membuat akun dan kita coba untuk login kan, kita masuk ke dashboard atau activity menu-nya ya. Nah, karena sini sifatnya statik ya, jadi saya membuat aja seperti ini.
untuk selamat datangnya ya pada aplikasinya. Terus ada, nah di dalam dashboard kita memiliki dua fitur utama ya, yaitu list pelanggan dan scan QR-nya ya. Nah, yang tadi kita sudah membuat fitur login dan register ya. Kemudian kita membuat fitur list pelanggan. Nah, di dalam list pelanggan ini sebenarnya kita masuk ke dalam kita bisa apa namanya membuat apa mengklik gitu ya sebuah pelanggannya gitu, nanti akan muncul detail pelanggannya gitu. Nah, untuk scan QR-nya rencananya untuk kayak bukti pembayarannya gitu aja. Tuh, apakah benar pelanggan ini pernah membeli di sini gitu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke list pelanggannya untuk tampilan XML-nya. Nah, di sini sebelumnya kan ini kan sudah ada list view ya. Nah, sebelumnya kita membuat dulu namanya list pelanggan XML. Nah, kita desain dulu list pelanggan XML-nya seperti ini kurang lebih. Di sini saya menggunakan relative layout ya, tapi sininya menggunakan linear layout itu untuk parentnya. Tapi untuk desain ininya kita menggunakan relative layout. Karena kenapa? Karena agar lebih mudah apa namanya dihubungkan gitu ya ke dalam layout-layoutnya gitu atau komponen lainnya gitu. Nah, di sini saya menggunakan circle image view. Ya, ada foto saya, kemudian ada nama, kemudian ada uh, text view pembeli, kemudian ada tanggal belinya ya. Tanggal belinya tanggal berapa, pembelinya ini kayak misalkan pembeli beras atau pembeli sembako gitu. Ini ada fotonya. Kemudian masuk ke list pelanggan XML, kita masuk, kita panggil pelanggan ini ke dalam activity list pelanggan. Nah, di dalam activity list pelanggan ada kita menggunakan list view. Nah, kita panggil aja list view-nya seperti ini ya. Jadi itu nanti otomatis muncul semuanya gitu. Oke. Kemudian kita uh, ketika kita mengklik salah satu pelanggannya akan muncul kayak detail pelanggannya gitu. Nah, itu kita masuk ke activity pelanggan. Nah, ini harusnya saya salah apa namanya menamai ya, menamai sebuah filenya harusnya detail pelanggan. Nah, seperti ini untuk uh, apa desainnya. Nah, sini saya menggunakan relative layout untuk parentnya biar bisa di apa namanya di drag ya. Oke, seperti ini saya menggunakan ini ada nama, ada jenis kelamin, ada nomor handphone, ada kota asalnya ya. Nah, oke, setelah masuk ke dalam activity pelanggan nanti kita balik lagi ke dashboard ya. Balik lagi ke dashboard, kita langsung aja ya. Mungkin mana dashboardnya ini, balik lagi ke dashboard ya. Kita coba apa namanya kita ke manifest dulu. Nah, di dalam manifest di sini ya, pertama yang kita gunakan itu adalah uh, activity splash screen activity-nya, splash screen activity-nya. Nah, harusnya kan ini intent tutorial ini harusnya adanya di apa main activity ya. Nah, kita pindahkan ke dalam splash screen activity untuk apa namanya biar dia yang kebuka duluan gitu. Nah, bisa dilihat sini untuk activity apa namanya untuk splash screen activity-nya ya. Nah, sini saya menampilkan apa saya menggunakan handler handler gitu ya, handler post delay juga. Ini untuk apa namanya berapa lamanya waktu screen gitu ya saat ditampilkan gitu. Nah, handler ini untuk apa namanya mengumpulkan ini adalah kelas untuk mengumpulkan sebuah apa namanya view-viewnya gitu juga. Nah, habis itu setelah apa namanya setelah ini kenapa 5.000 ya? Kenapa 5.000? Karena itu hitungannya adalah millisecond ya. Millisecond. Nah, itu kalau 5.000 millisecondnya itu adalah 5 detik ya atau 5 second. Nah, setelah 5 detik eh, apa namanya ditayangkan gitu ya splash screen-nya, maka akan menuju ke login activity-nya langsung ya. Oke, kita langsung aja ke login activity ya. Nah, di sini login activity-nya bisa dilihat saya apa namanya mendeklarasikan gitu ya sebuah semua semua dari apa namanya komponen-komponennya ya seperti text view atau edit text ya, kemudian ada login buttonnya ada sama text view-nya ya.
Nah, kemudian kita buat tombol loginnya ini jadi untuk bisa diklik gitu ya, untuk bisa dipencet ya. Itu saat apa namanya, saat username sama passwordnya itu ada ya, muncul, maka dia bisa login gitu. Nah, ketika dia pencet login gitu ya, maka akan tulisannya berhasil login dan menuju ke main activity gitu. Nah, kemudian ada kita membuat apa namanya, register ya, register text view ya. Kita buat text view-nya itu untuk bisa diklik. Nah, caranya seperti apa? Caranya masukin intent juga ya, intent gitu ya, dimana kita memasukkan register activity-nya gitu. Kemudian kita start gitu. Nah, ketika ada apa text view-nya kita pencet, maka bisa muncul register activity-nya ya. Kemudian ada pula register ya, mana register ini. Nah, ini seperti ini register kurang lebihnya sama ya. Ketika username, full name, username, passwordnya itu keisi, maka dia bisa register ya, hasil data gitu. Oke, jika tidak ya tidak bisa gitu. Oke, habis itu kita ini juga ada login tadi ya, login apa namanya, login teksnya ya, login teksnya ini ini ya, ketika sudah berhasil daftar kita balik lagi ke sini gitu pencetnya, pencet untuk login kembali gitu ya, seperti itu. Nah, setelah kita balik lagi ke login ya, setelah balik lagi ke login, setelah balik lagi ke login, maka ketika kita berhasil login gitu ya, masuk ke main activity gitu. Nah, di dalam activity tadi kita apa namanya, atau dashboard ya, kita apa namanya, mempunyai dua fitur tambahan ya, dua fitur utama atau yaitu scan QR sama data list pelanggannya ya. Dimana list pelanggannya ini kita masukkan ke dalam list pelanggan activity ya. Misalnya kita mencet gambar list pelanggannya, kemudian untuk scan QR-nya. Nah, ini scan QR-nya bisa dilihat kita menggunakan intent integrator ya. Ini kenapa dicoret ya, karena sebenarnya ada parameter baru ya. Untuk intent sebenarnya masih bisa dipakai, tapi nah, untuk scannernya ini adalah scan QR ya, dimana kita bisa menggunakan scan QR ini untuk men-scan barcode gitu. Nah, di dalam setelah seperti ini kita membuat parameter untuk membuat apa namanya, activity-nya gitu. Apa sih yang terjadi setelah kita apa namanya, men-scan gitu ya, men-scan kodenya atau barcode kodenya. Nah, sini kita buat ada request code sama result code sama datanya apa ya. Nah, masuk ke kita buat panggil itunya, buat memanggil datanya. Kemudian jika apa namanya, kontennya ini atau ketika kita mengklik apa namanya, ketika lebih berapa apa gambarnya code barcode-nya bisa di scan ya, maka datanya bilang berhasil di apa namanya, berhasil di scan ya, atau berhasil gitu. Nah, ini untuk nama pelanggannya siapa gitu ya, untuk kemudian kemudian jika kita bisa itu misalkan gagal gitu ya, maka kliknya batal gitu. Kita masukin lagi ke supernya, tweet on result, service kode, result kode, dan datanya. Seperti itu kita. Kemudian untuk di dalam list activity ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita membuat dulu yang namanya data kelas pelanggan gitu ya. Karena kenapa? Karena kita membuat statik gitu ya. Jadi ini untuk apa namanya? Untuk menampung data-datanya gitu, menampung data-data yang untuk kita panggil gitu ya. Itu ada apa sih? Ada nama, ada pesan, ini tadi pesan misalnya pembeli itu ya, beli apa gitu. Nah, ini ada tanggal belinya, ada jenis kelamin, ada nomor HP, ada country, ini sebenarnya negara ya, kota asal harusnya ya. Lalu ada image ID-nya. Nah, ini untuk gambar-gambar yang sudah saya masukkan ya. Oke, setelah membuat pelanggan ini ya, kita membuat sebuah adapter dulu. Nah, apa sih adapter itu? Adapter adalah sebuah eh, kelas gitu ya, untuk menghubungkan dari satu view ke view lainnya gitu ya. Jadi untuk menampung data-data tadi, untuk menampung data-data pelanggan tadi, kita nampungnya di dalam adapter ini gitu. Jadi kita langsung panggil aja. Nah, di dalamnya ada inflator. Nah, ini untuk menampung data-data view-nya itu tadi ya. Nih, maksud saya inflatornya yang tadi ini, masuknya layout inflator ini ya. Ini adalah sebuah kelas untuk menampung data-data view-nya gitu.
kan sini semuanya view kan ya. Nah seperti itu. Nah habis itu kita setelah di apa namanya ini kita masuk kita ininya apa namanya manggilnya itu dari list pelanggan. Nah untuk view-nya list pelanggan tuh yang mana sih? Nah list pelanggan tuh yang ini tadi ya, ada foto profilnya, ada namanya, ada pembelinya siapa, pembeli dia beli apaan itu ya, terus ada tanggal belinya ya. Nah itu dia manggilnya di situ. Nah habis itu kita menggunakan image view, text view, text view, text view ya, kita panggil semua di sini. Kemudian untuk image-nya bisa dilihat di sini kita menggunakan set image resource ya, dimana menggunakan array list sesuai posisinya gitu. Itu kita panggil lagi image ID-nya ya, image ID yang sudah kita buat gitu di dalam pelanggan. Nah, kemudian ini ada username ya. Username itu kita input dari namanya, ada pesannya yaitu dia beli apaan ya. Terus ada ini harusnya waktu tuh tanggal beli ya. Sama aja ya tentunya. Waktu tanggal beli. Nah, karena saya bingung mau buat apa lagi variabelnya gitu. Ini variabel dari tanggal beli gitu. Nah, setelah kita buat adapternya ini, kita masuk ke pelanggan activity baru. Nah, di dalam pelanggan activity kita karena membuatnya statis ya, kita membuat apa binding gitu, binding itu untuk mengikat sebuah apa namanya kelas lain gitu ya ke dalam eh, ke dalam kelas ini gitu, dari kelas ke kelas lainnya gitu. Nah sini juga ada kita menggunakan array ya karena datanya statik gitu, jadi kita membuat data-datanya dari array gitu. Nah kita buat lagi apa namanya bindingnya, terus kemudian kita buat layoutnya adalah layout inflator ya. Kemudian nah ini untuk file image ID-nya saya menggunakan Eldrawal, ada 4 gambar ya, atau 4 customer lah gitu ibaratnya. Nah, 4 customer. Nah, ini untuk namanya 4 nama dari 4 customer itu. Nah, ini untuk jenis kelamin dari 4 customer itu. Ini tanggal pembelian dari 4 customer dan ini pesannya. Saya dia pembeli apa? Pembeli sembako, pembeli Whiskas, ada pembeli DVD kartun dan pembeli lain gitu ya. Nah, ini untuk nomor handphonenya dari customer tersebut dan ini untuk data kota asalnya ya. Oke. Kemudian kita setelah itu kita membuat ya, apa namanya user array list ya. Itu dimana kita panggil lagi gitu ya dari yang apa namanya area-area ini ke dalam eh, apa namanya data kelasnya gitu, kita masukkan dalam data kelasnya itu, dimana untuk di dalam setiap nama indeks ya, ini indeks sama itu pelanggan sama dengan pelanggan, ini kita buat ya nama tadi namanya dari sini ya, nih ya sama dengan nama posisinya ini i-nya itu ya, di array keberapa dia ya, di indeks keberapa maksudnya. Nah, ini harus berurutan gitu. Harus berurutan dengan pelanggan ini gitu. Ini kan ada nama ya, pesan, tanggal beli, jenis kelamin ya. Ini sama kan. Nama, pesan, tanggal beli, jenis kelamin ya, nomor HP, country ya. Nomor HP, country, email ID. Yang terakhir adalah email ID ya. Harus berurutan dengan pelanggannya gitu. Jadi nanti datanya error. Nah, kemudian ada di sini kita membuat jadi clickable ya. Tadi dari list view itu. Nah, makanya saya bukan ini adalah untuk membuat detailnya ya. Makanya kita buat data list pelanggan itu menjadi true gitu, clickable. Nah, habis itu kita panggil adapternya ya. Nah, itu adalah sebuah array listnya gitu. Nah, itu di dalam apa namanya list pelanggan ini kita buat juga set item on click listener, yaitu untuk setiap data yang kita panggil itu sesuai dengan data-data yang dalam array list ini gitu. Jadi udah include gitu ya. Sudah masuk gitu, jadi kita tidak perlu ketik lagi gitu. Nah, ini untuk position berapa ya? Nama position, jenis kelamin position ya. Nomor HP position, country position, image ID position ya. Nah, kita di sini buat lagi ya. Ini kita masuknya ke detail pelanggan ya. Ini pelanggan activity adalah detail pelanggan ya. Ini kita membuat put extra, yaitu adalah uh, sebuah apa namanya sebuah parameter ya, parameter gitu ya, untuk memanggil data-data untuk mengget, bukan mengget apa ya, memberikan data-datanya gitu dalam data apa detail pelanggannya gitu. Nah setelah itu kita setelah masuk ke sini kita masuk ke
pelanggan activity atau detail pelanggan ya. Nah, sini kita binding lagi ya, kita binding lagi activity pelanggannya. Nah, kita ikat lagi activity pelanggannya. Terus juga kita menggunakan layout inverternya juga kita panggil ya. Sini ada binding root ya. Kemudian kita ini sesuaikan tadi ya. Dimana pertama adalah nama pelanggannya ya, nama pelanggan ya. Kita get tadi kan put ya, ada memberikan data, yaitu kita sekarang mengambil datanya gitu dari list pelanggan ya. Ini harus sesuai. Itu nama, yang pertama adalah nama ya, pertama adalah nama, kedua adalah jenis kelamin harus berurutan, nomor HP, maaf, nomor HP, terus ada kota ya, kota, ada image ID-nya ya, image ID-nya. Ini saya pakai defaultnya adalah Tito ya. Tuh. Nah, itu kita banding lagi nih nama pelanggan tadi ya. Teks apa namanya dari apa sih namanya? Dari ininya nih, dari desainnya ya. Dari desainnya ini kita ikat lagi gitu ya. Dan kita masukkan ininya, maka ini ya, itu itu adalah ini gitu ya. Oke, dan seterusnya. Nah, ini ada bindingnya ya dari apa namanya? Dari desainnya ya, desain dari detail pelanggannya seperti ini. Ada empat ya, nama, jenis kelamin, nomor handphone, sama kota asalnya. Nah, ini kita binding lagi ya, samain gitu ya. Oke, nanti bisa muncul detailnya gitu. Nah, sudah selesai seperti itu, kita akan coba ya, coba apa namanya meran akunnya, aplikasinya ya. Oke, kita coba run. Nah, ini untuk tampilan utamanya. Nah, kita coba ulang ya. Kita ulang, kita hitung berapa detiknya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip ya. Nah, kita di sini karena belum punya akun, kita coba daftar ya. Nah, kita coba daftar. Untuk namanya bisa lihat sini Stefanus ya. Nah, gitu ya. Sername Stefan. Maaf, Stefan. Passwordnya Android aja, Android now. Oke, ini bisa kita toggle-nya bisa aktif ya. Oke, sign up. Oke, data berhasil. Kemudian kita balik lagi sini ya. Dia adalah Stefan ya. Username-nya, passwordnya adalah Android now. Oke, tutup, kita login. Nah, kita masuk ke dalam fitur utamanya ya. Sini fitur pertama kita lihat dulu list pelanggannya. List pelanggannya di sini ya. Terus kemudian ada ini adalah data-datanya tadi ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sebelumnya itu adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah defaultnya gitu. Karena sudah menggunakan array tadi, jadi sudah bisa ditampung data-datanya gitu. Nah, kita coba klik yang Stefanus ya. Nah, ini data-datanya adalah seperti ini ya. Oke. Kita lihat ini perempuan ya, gitu ya. Oke, sama semua ya. Kemudian bisa dilihat di sini kemudian ada fitur utama yang kedua adalah scan QR-nya ya. Sini saya coba untuk apa namanya? Membuat sebuah teks ya untuk menekan barcode ya. Kita coba. Maaf. Nah, bisa lihat ya, data berhasil mukon ya. Oke, seperti itu sih. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, sekian dari presentasi aplikasi sederhana ini ya. Eh, Mohon maaf jika tidak menggunakan database gitu ya. Soalnya saya sudah mencoba menggunakan retrofit dan volley ya, namun tidak bisa masuk database-nya gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.